Kondangan dong. Tentang kesehatan kok. Ya. Kondisi kesehatan Kak Sarwenda sekarang seperti apa sih kok mungkin? Ya udah, kemarin habis operasi dan terus kita sekarang lagi fokus ke yang lainnya lagi dulu gitu, biar pelan-pelan lah gitu ya, nggak menganggap ini gitu, tapi saya yakin saya sama istri saya bisa ngelewatin ini lah. Kok penguat di antara satu sama lain seperti apa sih kok mungkin? Apa? Penguat satu sama lain itu seperti apa sih kok? Ya gimana ya, maksudnya kan aku juga belum fit banget gitu, jadi menguatkannya ya bingung ngejelasinnya ya. Pokoknya intinya saya nyemangati dia, ya dia juga nyemangatin saya, yang sebenarnya kita berdua ya lagi berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Cuman kekuatan dan semangat kita yang utama itu ya dari anak-anak sih. Kondisi Ko Ruben sendiri sekarang seperti apa kok? Masih terus berobat ya gitu, masih terus cek gitu. Cuman kan ya memang seperti yang tadi saya ceritakan di Brownies ya, ini satu penyakit yang dari Sarwenda ini sudah diangkat dari operasi kemarin, tapi sekarang ini ada yang lebih satu lagi yang kita lagi konsen banget, serius kan, karena ada sesuatu di batang otak yang cukup mengganggu gitu. Jadi ya saya mungkin sama Sarwenda, saya bilang kita mungkin adalah yang dipilih sama Tuhan untuk bisa ngelewatin ini gitu. Jadi ya fokus dan ya happy life aja, jadi berusaha dan selalu senang dalam jalani hari-hari, nganter anak sekolah ya. Pokoknya sekarang ini lagi nggak mau banyak buang waktu untuk hal yang nggak penting gitu, jadi mau banyak buang waktu untuk keluarga dan keluarga aja. Tadi kan di Brownies dibilang kalau Kak Ruben harus dapat perawatan serius ya dari peramal itu gimana? Bukan peramal sih kalau dia ya, tapi gini, kalau perawatan serius itu ya memang gitu, karena buat saya, kalau saya itu bisa bercerita dengan dokter, saya bilang, dok kalau saya harus dibatasi dengan yang lainnya itu, saya sudah pernah coba lakukan hal itu dan cepat dropnya gitu. Jadi kalau saya bisa melakukan aktivitas normal, saya seperti lupa apa yang lagi dijalanin tuh, ya nggak ada rasa-rasanya lagi gitu sebenarnya. Makanya ya itu susahnya kalau kita punya program live, ya mungkin kan akhirnya mau ditutupin kayak apa juga akan pasti ketahuan juga ya. Makanya pas waktu saya masuk rumah sakit itu kan sama sekali nggak ada yang tahu, karena kan Jumat saya masuk rumah sakit, Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan yang saya temui dengan banyak orang kan gitu. Jadi baru teman-teman tahu, atau ya Igun marah karena dia baru tahu setelah taunya dari orang gitu, bukan yang nggak mau ngasih tahu Ayu sama Wendy kan lagi cuti di sini ya, cuman ada Igun. Tapi Igun kan buat saya gini, Igun juga di Sabtu Minggu udah punya kegiatan yang banyak kan, jadi saya nggak mau terbebani atau nggak mau membuat mereka jadi kepikiran gitu. Jadi saya juga di rumah sakit ya ketawa-ketawa aja, ya harus ada transfusi darah yang sakit banget ya. Kalau transfusi darah nggak tahu, ke saya reaksinya sakit banget. Jadi ya kan dari satu kantong ke kantong berikutnya itu ada berjarak, apakah darah yang dimasukkan ke badan saya itu cocok atau tidak gitu, menimbulkan reaksi atau enggak gitu. Jadi kalau teman-teman banyak aku ya sekelebetan gitu, ada yang mukanya makin pucat, mukanya makin ini gitu ya karena gue masih terus masukin darah ke tubuh gue yang mungkin nggak sama kayak kalian yang darahnya udah reproduksinya udah normal lagi kan gitu. Jadi kan kalau saya baru kemarin berhasil 5 kantong kan gitu. Jadi untuk masukin darah berikutnya ya harus dilihat dulu kondisi sayanya, bereaksinya dari darah yang baru ke saya itu kan ada obat baru lagi yang masuk ke saya, nyambung nggak gitu, itu kan ada prosesnya. Jadi ya butuh waktu. Makanya saya nikmatin hidup saya yang belum pernah saya lakukan, atau yang di luar dari pemikiran saya, nggak di jalur yang aman ya. Saya cat rambut, bikin sesuatu yang beda gitu, jadi ya nggak flat aja gitu. Kalau gejalanya seperti apa sih? Apa? Kalau gejala sakit kepala aja biasa, aku pikir juga sakit kepala biasa gitu. Cuman kan ya itu sih kalau aku bilang ya, yang aku lebih bingung ke Sarwenda kan. Kalau Sarwenda kan orangnya healthy life banget ya,
olahraga, pola makan, wah dia lebih pola tidur jauh lebih bagus gitu. Jadi ketika saya lagi melewati fase ini, dia juga, jadi kayak sama Tuhan kita lagi ngelewatin fasenya kayak bareng-bareng gitu. Cuman yang membuat kita berdua sedih, aduh mana anak-anak masih kecil ya, gimana ya. Jadi kalau kita berdua udah lagi sedih, udah dia kemana saya kemana. Jadi cari kesenangannya sendiri-sendiri gitu. Tapi kemarin didiagnosa sama dokter tuh apa sih? Ya, diagnosa dari dokter itu pertama saya duluan yang dikasih tahu. Dia lagi operasi dan di rumah sakit ya kira-kira gimana ini, bisa nggak kita lakukan ini lagi gitu. Jadi ya mungkin karena izin sama pihak suami gitu, dan saya juga lagi di luar kota. Dan ya saya bilang tahan dulu satu-satu dulu gitu ya. Jadi biar ini kan baru operasi, kalau terus bertubi-tubi saya takutnya badannya nggak sanggup, badannya nggak kuat gitu. Dan saya harus jelaskan dulu ke dia gitu. Jadi kan dari pihak rumah sakit menyampaikan ke pihak keluarga dulu kalau Ibu Sarwenda hasil dari MRI-nya ya tidak sebagus yang lain. Jadi didiagnosa penyakitnya ini dan ini termasuk salah satu penyakit langka gitu. Tapi Sarwenda juga awal gejalanya seperti apa sih? Sakit kepala. Sama sakit kepala. Iya, sakit kepala. Ya mungkin gini lah ya namanya. Kadang kan kita bangun tidur yang langsung bangun juga itu kan berdampak. Nggak boleh, ini nggak boleh. Mas kalau nanya ke saya mah sakit kepala mah wajar lah. Kalau dia mah nggak wajar. Dia belum tidur aja ada satu cangkir air yang dia harus minum dulu, tenangin dulu, terus dia masker. Oh, healthy life banget gitu. Jadi buat saya ya, lo mau apapun, ini menurut saya ya, nggak selalu apa yang menurut saya itu benar. Tapi ini menurut saya ya, kalau kata Tuhan sudah berkehendak ya lo udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Cuman saya ada sisi positifnya ya, baik istri saya dan saya pun melewatinya juga dengan bersama-sama gitu. Dia ngingetin saya minum obat, saya ngingetin dia minum obat. Biasanya dia yang selalu ngasih saya obat kan, tapi kalau sekarang ya saya ngingetin dia minum obat dan harus ya pola pikirnya nggak terlalu banyak mikirin banget deh gitu. Pikiran kita terkuat saat ini adalah ya mikirin ketiga anak aja gitu. Aduh, mana masih kecil lagi. Itu doang sih, cuman yang kadang masih belum bisa menyelesaikan jawaban, jadi selalu masih ada kata aduh gitu. Gimana ya gitu. Masih gitu sih. Tapi Ya. Anak-anak gimana? Ya kalau ngomong secara pribadi mungkin saya baru ada wacana mau ngobrol sama Bertrand ya, sama dia bertiga, saya, bundanya sama Onyo gitu. Karena ya masih kita bilang sakit biasa aja. Dan saya bersyukur saya selalu minta asistennya atau apapun untuk dia tidak membuka sosial media atau membuka YouTube yang ya kan beritanya ada aja gitu. Saya takutnya dia baca atau menonton sebelum mendapatkan penjelasan dari kami gitu. Tapi signal-signal rasa dari dia itu sudah ada gitu. Pokoknya ketika dia lagi yang menurut saya aneh gitu, kita membuat cair suasananya gitu. Kita membuat cair. Nah saya sama bundanya cuman jadi buat cair. Tapi pasti kita akan ambil waktu untuk ngobrol. Kenapa ke Onyo ya, karena dia sudah 17 tahun ya, dia sudah besar. Jadi saya juga nggak mau menutup-nutupi ya. Dia tahu ya mungkin saya nggak bisa seenergik dulu, nggak bisa sekuat dulu, tapi kan optimis buat sehat pasti ada ya, optimis buat sembuh mah pasti ada gitu. Makanya ya penyemangat kita itu ya 3 anak itu aja lah. Dan saya kan juga lagi ngurusin yang buat saya sampai nggak bisa tidur tuh karena kan saya lagi mau ada hajatan besar. Ya anak saya ini yang si Bertrand ini mau bikin konser kan, dan kebetulan saya yang bikin gitu. Aduh, kadang-kadang tuh bukan terpikir ya, takut lebih. Aduh, nanti pada saat dia konser gue nyampe nggak ya gitu. Aduh, sampai nggak ya gitu. Jadi apa ya, nggak, hal yang takut itu masih belum bisa dikalahkan gitu. Makanya udahlah sekarang mah ketawa aja lah, seneng-seneng gitu. Dan untungnya saya punya acara yang nggak terlalu banyak mikir mesti gue ngapa-ngapain. Intinya gue bercanda disorot, gue joget juga disorot, gue apa juga disorot. Gede, gue nggak udah terbebani gitu. Selama gue masih ada ya gue akan berdiri untuk membela anak dan istri aja gitu.
Ya, Ini ada omongan khusus nggak Kak Ruben? belum karena kan aku belum ngobrol sama dia. Ya, makasih ya. Oke, Ya, Kak Janto. makasih. Ya.